Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dirahmati Allah, kita insyaallah pada kali ini akan membahas tentang murojaah paling top care atau paling mantep. Ini teknik murojaah yang sangat efektif bagi hafalan yang kita nggak lancar-lancar. Insya Allah kalau kita mengamalkan atau melakukan teknik ini, hafalan yang sebelumnya kita nggak lancar-lancar, insya Allah akan jadi lancar kayak jalan tol zaman dulu. Tapi ya kalau jalan tol zaman sekarang udah banyak macetnya juga. Untuk hafalan yang sudah lancar, insya Allah akan tambah lancar. Jadi bahkan bukan cuma sekedar dari depan ke belakang kita lancarnya, dari belakang ke depan pun kita bisa lancar. Jadi dari ayat awal sampai belakang akhir kita lancar, dari ayat akhir sampai ke depan pun kita bisa kalau kita sering atau melakukan teknik murojaah ini. Di bolak-balik sekalipun, insya Allah tetap akan lancar hafalan kita itu. Dipotong sekalipun hafalan kita, insya Allah akan lancar kalau kita terbiasa melakukan teknik ini. Nah, teknik ini adalah teknik dengan murojaah dengan mendengar kajian atau mengisi kajian atau kultum. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ini saya rasakan luar biasa sekali saat kita menghafalkan Al-Quran dan kita sering mendengarkan kajian, baik itu kajian tafsir ataupun kajian yang lainnya. Karena biasanya kalau dalam kajian itu kan biasanya ada aja dibahas tuh ayat. Apalagi kalau kajian tafsir, emang kan ngebahas Al-Quran kan ya, tentu akan ngebahas ayat atau surat tertentu. Kalau kita menyimak kajian tadi dengan seksama, ketika dibahas misalnya tentang satu surat atau satu ayat, maka insya Allah itu akan benar-benar membuat hafalan kita sangat lancar nantinya. Asal syaratnya kita menyimaknya dengan seksama, jangan sambilan. Bisa offline, bisa online, gak ada masalah sebetulnya mendengarkan kajian ini. Tapi syaratnya tadi seksama, jangan sambil ngerjain yang lain. Kita memang benar-benar fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz itu. Kalau kita nih merasa misalnya surat Al-Jin juz 29, surat yang ke-72 ya, kita nggak lancar-lancar juga surat itu. Maka kalau kita pengen kemudian menjadikan surat itu lancar atau bahkan sangat lancar, maka dengarkanlah kajian pembahasan tentang surat Al-Jin itu. Nanti kan pasti kalau apalagi itu kajian tafsir kan dibahas kata per kata. Kalau nggak dibahas kata per kata, paling kada potongan-potongan kalimatnya akan dibahas di situ. Asal syaratnya tadi kita mendengarkan kajian dengan seksama. Dulu ketika saat menghafalkan Al-Quran, kalau saya sudah mendengarkan penjelasan tentang satu ayat, itu ayat biasanya gampang sekali dihafalkan dan tidak gampang lupanya, bahkan bukan tidak gampang lupa, nggak pernah lupa lagi ayat itu. Kalau dibahas tentang ayat itu, misalnya dulu saya menerangkan tentang surat Al-Hasyr misalnya, tentang bagaimana orang-orang munafik mengkelabui Rasulullah SAW. Mereka kemudian membuat tipu daya hingga seolah-olah mereka bersatu dengan orang-orang dari Bani Nadir. Sampai Allah menurunkan la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Ayat 14 di surat Al-Hasyr ya. Ketika saya menghafalkan ayat ini, sebelumnya sudah mendengarkan tentang pembahasan ayat ini, gampang sekali ngafalinnya dan enak sekali mengingatnya, nggak bisa lupa gitu ayat ini. Mau kayak gimana juga pokoknya nggak akan lupa, mau bahkan nggak diulang sekalipun ini ayat nggak lupa, karena ayat yang
kita dengar dari satu kajian itu berbekas sekali biasanya dalam hati kita asal didengarkan dengan seksama. Nah, kalaupun misalnya kita nggak mendengarkan kajian, ada cara yang bahkan jauh lebih baik lagi. Kita yang ngisi kajian. Kalau nggak kita ngisi kajian, kita ngisi kultum. Kalau nggak ngisi kultum, kita diskusi dengan teman kita tentang satu ayat itu atau beberapa ayat. Nah, pastinya kalau kita mau ngisi kajian atau mau ngisi kultum atau mau diskusi, kan kita baca dulu tuh pembahasan ayat itu. Tafsirnya, penjelasannya, terjemahnya, paling tidak kita membaca tentang ayat atau surat itu. Maka dengan kita mempelajarinya, kemudian kita menyampaikannya, itu ayat benar-benar terpatri insya Allah di dalam hati kita. Kita bisa aja tadi ngajak teman kita, misalnya kita merasa surat Al-Jin, tadi kembali lagi Al-Jin tadi misalnya, ya susah buat kita. Maka kalau kita cuma sekedar membaca sendiri, tafsirnya, terjemahnya belum tentu itu kuat, tertanam, tertancap dalam hati kita. Tapi kalau kita kemudian setelah membaca, kita sampaikan kepada orang lain apa yang kita baca tadi, baik tadi dengan kultum, baik tadi dengan diskusi, itu kita benar-benar akan ingat. Jadi potongan-potongan ayat itu, kata-kata dalam ayat itu benar-benar berbekas di dalam pikiran dan hati kita. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada. Hingga kita bisa ingat tuh ayat 3 yang mana, ayat 7 yang mana, ayat 13 yang mana. Kita benar-benar bisa ingatnya. Jadi seolah-olah ayat itu ada di depan mata kita walaupun kita nggak ngelihatnya. Karena kita pelajari dulu sudah pembahasan tentang ayat itu. Nah, dengan cara seperti ini juga akan mengajak kita mudah mengamalkan ayat itu. Karena kita benar-benar paham apa yang dimaksud oleh ayat atau surat itu, maka akan mudah sekali saat kita kemudian sudah lancar, kita sering mengulang-ulangnya dan kita paham, maka kita akan teringat terus dengan makna dari ayat itu dan akan mengajak kita untuk mudah gampang mengamalkan kandungan dari ayat atau surat yang kita hafalkan itu. Karena katanya memang belajar yang paling efektif itu adalah mengajar, kan ya. Belajar yang paling efektif itu adalah mengajar. Maka menghafal yang paling efektif itu ya kita mengajarkan hafal apa yang kita hafalkan itu. Menghafal yang paling baik itu ya kemudian kita setelah mempelajari, menghafalkan, kita ajarkan kemudian kepada orang lain apa yang kita hafalkan itu. Bukan cuma hafalan itu, tapi juga kandungan dari apa yang kita hafalkan. Ini luar biasa sekali sahabat, luar biasa sekali, insya Allah silahkan dipraktekkan. Karena saya sudah merasakan efek dampaknya yang luar biasa sekali dengan hafalan. Sangat mudah menghafal dan sangat kuat hafalan itu tertanam, terpatri di dalam hati dan jiwa kita. Ingat, benar-benar ingat kita. Jadi dengarkan kajian tentang ayat atau surat apa yang akan atau yang sudah kita hafalkan, yang ingin kita lancarkan, atau kalau tidak kita mengisi kajian, kultum atau diskusi tentang ayat atau surat yang ingin kita lancarkan itu. Insya Allah ini luar biasa sekali efeknya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.